Oke, oke. Ada tiga respon, Mas Martin. Yang pertama dari Romo Budi, apakah AI di masa depan akan bisa memprediksi sesuatu terkait dengan situasi dan kondisi di masa depan? Kemudian respon dan apa ya visi dari Mas Timur untuk membuat AI versi hitam dan dan yang terakhir dari Mbak Septi, kalau saya lebih kepada poin apakah pemanfaatan AI di dunia akademis adalah sebuah bentuk kecurangan gitu. Karena itu sepertinya semakin marak, karena pemanfaatan teknologi khususnya AI ini kan lebih akrab di kalangan-kalangan anak-anak muda yang notabene saat ini masih berstatus sebagai pelajar. Enggak, Mas Marvin? Ya, ini sebenarnya sangat terkait ya pertanyaan-pertanyaan tadi ini, berkaitan dengan misalnya memprediksi masa depan atau bagaimana kita bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh AI ketika meresumekan, meringkaskan buku-buku gitu. Ini pangkal persoalannya itu dasarnya sama, yaitu bahwa AI yang dipakai hari ini itu kan disebutnya metode. Jadi ini kita perlu agak mundur ke sejarah berkembangnya AI. AI itu kan sebetulnya sudah dicita-citakan di tahun 60-an ya, di konsep ya, sebagai satu konsep itu tahun 60-an dengan apa yang kemudian disebut pada masa itu sebagai jaringan saraf ya. Jadi AI itu dilatih dengan cara seperti manusia berpikir di dalam otaknya gitu. Jadi kan di dalam otak manusia itu ada struktur saraf yang disebut neuron itu ya, yang bentuknya itu kayak jaringan gitu ya. Nah, inti dari proses manusia belajar kan belajar dari hal yang sederhana, dari situ dirakit menjadi hal yang lebih abstrak. Misalnya saya tahu ada dua rokok, kalau ada satu batang rokok, ada satu batang lagi, itu disebut sebagai dua. Kalau ditambah satu berarti tiga, dan dari situ dia bisa mengabstraksikan konsep bilangan. Ada bilangan yang namanya 1, 2, 3 terlepas dari rokok. Nah, cara berpikir manusia ini kan dipakai kemudian di dalam ketika para ahli itu mau mengajari AI berpikir gitu. Jadi AI juga dibikin strukturnya itu seperti struktur saraf manusia. Jadi agar AI ini belajar dari hal yang sederhana dulu, dari mengidentifikasi kalau misalnya gambar itu dilihat satu piksel demi satu piksel gitu. Nah, setelah bisa ngelihat satu piksel, dia ngelihat dengan pertanyaan paling dasar, di sana terang atau gelap warnanya gitu. Ya atau enggak gitu, 1 atau 0 gitu ya. Nah, kalau itu sudah itu jalan misalnya 5 piksel kali 5 ya, jadi sekotak itu. Nah, dari situ kan muncul bentuk tertentu gitu. Nah, dari situlah kemudian si AI ini belajar. Misalnya kalau gambar kucing gitu ya, ada kupingnya, ada kumisnya dan seterusnya, itu berdasarkan pixel by pixel tadi itu. Nah, dari situlah kemudian dia belajar dari satu kotak ini nih ada kuping atau enggak, ada kumis atau enggak, ada ekor atau enggak, ada motif belang-belangnya atau tidak. Nah, dari situlah kemudian dia tahu secara umum kalau itu dilakukan berulang kali untuk setiap pikselnya, maka dia tahu oh ini kucing, oh ini bukan kucing. Jadi dia belajar seperti halnya kita belajar ya, dari hal yang sederhana, mengetahui bahwa di satu kotak itu ada terang atau gelap. Nah, dari situlah dia kemudian masuk ke hal yang lebih abstrak, ada kucing atau enggak ada kucing di gambar itu. Dan demikian pula untuk konsep yang lebih abstrak ya, makhluk hidup, bilangan dan seterusnya seperti itu. Jadi cara dia belajar adalah dengan menggunakan arsitektur jaringan saraf itu yang disebut neural network. Nah, tapi itu tahun 60-an itu baru bisa dikonsep karena mesinnya nggak ada. Mesin dalam pengertian komputer itu kan baru diciptakan jauh kemudian. Komputer pada masa itu kemampuan komputasionalnya kan jauh lebih rendah daripada HP kita sekarang. Mesin yang besarnya satu ruangan itu yang kayak perpustakaan itu kemampuannya itu di bawah kemampuan HP kita hari ini gitu. Nah, karena teknologinya tidak memadai, maka konsep mesin sebagai jaringan saraf itu tidak bisa diwujudkan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi komputasi, prosesor makin canggih dan seterusnya, menjelang memasuki tahun 2000-an berkembang yang kemudian disebut sebagai machine learning, pembelajaran mesin. Nah, konsep neural network atau jaringan saraf itu sudah bisa diimplementasikan di dalam komputer gitu. Nah, caranya adalah dengan kita memberitahu segi-segi mana saja dari data itu yang harus dipelajari gitu. Nah, mesin kemudian mempelajarinya dengan tadi melihat per pixel atau per kata gitu. Nah, tapi machine learning sendiri dirasa terlalu kurang karena
ngajari mesin mana saja aspek yang harus dipelajari dari sebuah data itu rumit ternyata. Karena data ada banyak, ada gambar sepeda misalnya. Sepeda dari sudut kanan, dari sudut kiri, waktu malam, waktu pagi, waktu siang, waktu di dalam mall kan beda semua kondisi fisiknya, visualnya. Maka aspek tertentu dari data yang harus diperhatikan itu bisa jumlahnya jutaan. Kalau manusia harus mengidentifikasi satu demi satu dan mengarahkan mesin untuk mempelajari jutaan jenis data itu, maka akan setengah mati gitu. Maka kemudian berkembanglah di tahun 2007-an ke sini yang pengembangan lebih lanjut dari machine learning yang disebut sebagai deep learning, pembelajaran mendalam. Nah, di dalam pembelajaran mendalam itulah mesin sendiri yang belajar caranya belajar. Kalau sebelumnya itu manusia yang ngajari caranya mesin belajar itu, kamu lihat kucing bagian ekornya, bagian kupingnya, bagian ininya gitu. Kalau di pembelajaran mendalam, mesinnya sendiri yang mencari apa yang harus dipelajari dari data itu, berdasarkan pola dari data itu. Jadi begitu banyak data yang dimasukkan, semakin dia mampu atau bagus menemukan pola itu. Nah, itulah kemudian penyebab kenapa sampai hari ini ketika mesin itu menggambar wajah ya, pakai Midjourney atau DALL-E itu jago banget ya, membuat wajah manusia tuh sangat-sangat bagus seperti manusia. Tapi coba kalau dia menggambar potret yang ada tangannya misalnya, ada jari gitu, itu pasti gambar jarinya kacau gitu, kayak lengket di badan atau jarinya 6, 10 gitu. Kenapa? Karena basis data yang digunakan mesin untuk belajar itu lebih banyak data wajah daripada data tangan. Karena tangan ini nggak pernah dipotret secara utuh sendiri kan, dia muncul kepotong separuh, kepotong seperempat di foto gitu ya. Sehingga ketika dia menggambarkan jari manusia bersama dengan wajahnya, jarinya tuh kacau gitu. Jadi kayak surrealis seperti itu. Nah, itu adalah sebab kenapa tadi itu ya. Jadi datasetnya tidak lengkap, tidak sebanyak data mengenai wajah. Nah, itulah sebabnya juga ketika dia ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bacaan gitu ya. Nah, ada banyak yang dia nggak tahu kan, yang datasetnya kurang gitu. Maka dia akan mengarang gitu. Saya menemukan beberapa kali menanyakan mesin tentang buku-buku filsafat ya, artikel-artikel filsafat terbaru. Dia berikan ada ini dalam kurung tahun sekian terbit di mana. Saya cek ke Scopus atau ke portal online jurnal itu, ternyata nggak ada. Itu artikel-artikel fiktif yang diciptakan oleh si AI itu gitu. Jadi dalam arti itu kita perlu juga lebih hati-hati terhadap hasil dari AI itu, karena dia basisnya itu sebetulnya kalau dalam konteks ChatGPT ya adalah prediksi kata. Jadi dia tidak paham cara dia belajar atau berkalimat, berbahasa itu bukan seperti manusia. Yang manusia kan mau di dalam benaknya ada satu konsep yang mau dia ceritakan, lalu dia rangkai kalimat untuk menceritakan konsep itu. Kalau mesin enggak, mesin itu mulai dengan satu kata apa, misalnya kata aku, terus habis itu di dalam dataset kata aku ini biasanya muncul setelah itu kata apa ya? Oh, kata pergi. Nah, setelah kata pergi, kata pasar, berarti aku pergi ke pasar. Jadi caranya dia merumuskan kalimat itu beda dengan cara kita merumuskan kalimat gitu. Dia merumuskan kalimat berdasarkan prediksi kata apa sesudahnya yang paling sering di dalam data latihannya dia gitu. Dan demikian pula dengan caranya dia menggarap gambar ya. Makanya tadi gambar jari nggak pernah benar itu karena datasetnya seringkali jarinya kepotong karena fotonya mau fokus ke wajah gitu. Nah, itulah yang kemudian bisa dari situlah kita bisa lebih sadar untuk menempatkan hasil dari si AI ini sebagai hal yang perlu dicek ulang gitu. Karena dia tidak selalu sering justru ketika ditanya sangat spesifik itu ngarang hasilnya. Karena dia memprediksi kata saja gitu. Kata selanjutnya apa, tapi nggak ngecek apakah itu benar ada bukunya atau enggak seperti itu. Nah, dalam hal penggunaan AI untuk riset akademis, saya pikir itu sah-sah saja ya. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Romo juga, memang itu bagian dari praktik sehari-hari di kampus saya di Institut Kesenian Jakarta. Penggunaan ChatGPT untuk membantu mahasiswa menulis tugas itu diperbolehkan, asalkan memang kemudian mahasiswanya mengecek ya, hasil dari risetnya AI itu apakah betul gitu. Nah, kalau enggak, kalau dia copy paste mentah-mentah semua yang ditulis sama ChatGPT ke makalah ujiannya, ya itu pasti akan banyak yang salah, ngarang karena AI-nya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Nah, kemudian itu sama dengan tadi persoalan memprediksi masa depan. Prediksi terhadap masa depan kan mensyaratkan data yang cukup ya, data yang cukup di masa lalu dan masa kini yang relevan gitu, data ya, time series gitu. Nah, seringkali ketika kita bertanya tentang hal di masa depan, banyak faktor yang nggak cukup datanya. Kalau kayak cuaca gitu, cuaca itu kan susah sekali diprediksi karena kan faktornya banyak sekali ya.
dataset yang dibutuhkan untuk bisa menakar kemungkinan hujan atau enggak hujan di esok atau seminggu depan itu adalah sangat banyak, sehingga kemungkinan juga mesin tidak bisa melakukan itu dengan konsep yang sekarang karena datasetnya kurang gitu ya. Nah itu adalah problem ketika ketika mesin melakukan prediksi terhadap masa depan. Nah sama halnya dengan tadi ya, berkaitan dengan penggunaan mesin yang dibebani oleh moral tadi yang disampaikan oleh Om Timur. Memang kalau ChatGPT itu memang dia dirancang dengan ada semacam moral kompasnya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya mengarah pada hal-hal politik atau apa itu dia akan menahan diri. Saya nggak bisa berkomentar mengenai politik atau mengenai isu-isu kontroversial seperti itu. Nah itu akan jawaban standarnya ChatGPT karena memang dia dirilis kan dengan kesadaran oleh si pengembangnya OpenAI itu agar tidak menuai konflik. Karena pernah dulu itu kejadian, kalau nggak salah Microsoft atau Twitter itu merilis satu chatbot mesin penjawab otomatis itu di Twitter sebagai akun, namanya Tai kalau nggak salah, nama si akun chatbotnya itu. Nah dia tuh dibebaskan dari moralitas, jadi nggak ada rambu-rambu moralnya sama sekali. Jadi dia merespon apa yang diomongin sama warganet, sama netizen gitu. Nah akhirnya dia diprovokasi oleh netizen yang pengen cari tahu kelemahannya kan. Dalam waktu kurang dari 24 jam itu pagi dirilis, malamnya itu dia sudah mulai mengulang omongan-omongan dari kelompok-kelompok pro Trump di Amerika tuh yang rasis dan seterusnya itu, karena dia sama sekali nggak ada moralnya gitu, dia lost gitu ya. Jadi dia merespon aja langsung karena banyak orang yang jawabnya dengan cara kayak gitu, dia bales dengan cara jawab kayak gitu, akhirnya di take down itu akun karena dianggap sangat menjadi AI yang rasis gitu. Nah OpenAI tidak ingin mengulang hal seperti itu, maka dikasih rambu-rambu moral gitu. Tapi untuk keperluan riset kadang-kadang kan kita perlu agak diloskan sedikit ya. Nah maka ketika saya melatih AI sendiri untuk baca bukunya Om Timur gitu, itu saya nggak pasangin rambu-rambu moralnya, saya los supaya bisa dia lebih mendalami data itu secara lebih netral, katakanlah seperti itu. Nah memang ada pertimbangan kayak gitu, tapi kalau karena konteksnya ChatGPT tadi dirilis untuk publik, semua orang bisa pakai termasuk anak-anak kan yang bisa mengakses internet, maka dia dibatasi dari segi moralitasnya memang ditaruh gitu. Nah memang ini kemudian menjadi isu karena di Amerika muncul anggapan bahwa misalnya dari kalangan pihak pro Trump ya yang cenderung lebih konservatif itu memandang moralnya si ChatGPT ini kok moralnya Partai Demokrat Amerika ya, kok enggak moralnya ke Partai Republik gitu ya. Moral yang pro gun, pro senjata gitu dan seterusnya itu ya. Jadi ada semacam bias juga di dalam moralnya si ChatGPT itu yang kemudian menjadi perdebatan juga. Maka memang itulah kenapa AI sekarang ini kan sedang menghadapi moratorium kan 6 bulan itu diusulkan termasuk oleh pendiri machine learning sendiri, orang namanya Yoshua Bengio itu bersama dengan Elon Musk dan beberapa yang lain, agar selama 6 bulan sejak GPT-4 dirilis itu bulan lalu itu jangan ada rilis AI yang baru lagi karena dikhawatirkan akan membuat AI ini semakin canggih sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak kita inginkan kayak gitu. Jadi dikhawatirkan seperti itu sehingga diharapkan selama 6 bulan itu komite etik mengenai AI itu membuat dulu regulasinya, aturan-aturannya sehingga jelas kapan AI itu bisa digunakan, sejauh mana dia bisa menjawab pertanyaan, apakah semua pertanyaan boleh dijawab, termasuk pertanyaan-pertanyaan kontroversial atau tidak dan seterusnya. Rambu-rambunya harus jelas dulu selama 6 bulan ini, baru boleh riset melanjutkan. Gitu. Karena khawatirnya kalau nggak seperti itu kan begitu selesai dibangun langsung dirilis ke publik kan. Nah problemnya adalah itu ketika dia dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan itu sangat mungkin, dan belakangan ketika di moratorium itu banyak juga pelaku-pelaku dunia AI itu yang kemudian mengcopy ChatGPT itu dan membuatnya menjadi ChatGPT yang versi bajakan seperti itu. Ada yang disebut sebagai chaos GPT, GPT kacau. Itu GPT yang sudah dipreteli semua moralnya. Jadi dia nggak ada moral barrier sama sekali. Kita tanya apa, dia jawab apa sesuai dengan pertanyaan itu tanpa moralitas. Dan dia bahkan belakangan itu saya dengar perkembangannya dikembangkan untuk AI si Chaos GPT ini untuk menjawab, memikirkan aneka cara dalam memunahkan manusia sebagai spesies. Jadi kayak Terminator gitu ya. Nah itu memang ada kayak gitu. Jadi dan dia diberi tugas latihan berpikir tentang 1001 cara bagaimana caranya manusia ini punah sebagai spesies gitu ya. Nah itu satu hal yang kontroversial tentu saja. Jadi
memang bahaya ketika moral itu dicopot dari AI, karena AI ini kan bagian dari satu proses umum dalam masyarakat ya. Dia berinteraksi dengan begitu banyak orang. Jadi ketika rambu-rambu moralnya dihabiskan, itu akan implikasinya ke masyarakat itu juga akan parah juga seperti itu. Mungkin itu jawaban saya.